Semoga aja setelah aku upload video ini, aku nggak dideportasi. Aku mau share cerita ini bukan untuk ditiru, melainkan untuk diambil pelajarannya. Tamam. Suatu malam sekitaran jam 10-an gitu, aku lagi ngobrol sama temanku dan kita bahas panjang banget lah, ngobrolnya campur-campur organisasi lah, update kehidupan lah, kuliah lah gitu sebagainya. Dan karena waktu itu statusnya aku baru aja lulus, baru aja illicit kesme, yaitu pemutusan antara RNG student dengan universitasnya secara sistem, jadi aku nggak bisa masuk lagi ke sistem univ. Terus temanku ini nanya sesuatu, Suf, ikamet kayak gimana? Kayak itu maksudnya kamu ya. Orang aja banget lah. Aku jawabnya kayak santai aja gitu. Masih tanggal 6 November kok. Terus dia membalas pernyataan aku tadi dengan sesuatu yang bikin aku panik, sepanik-paniknya. Suf, cek kalender, hari ini tanggal 6 November. Dan aku cuma punya waktu 2 jam sebelum tanggal 7 November. Jadi tanpa pikir panjang, aku langsung buka laptop. Waktu itu aku lagi nggak di rumah, jadi aku pinjam laptopnya temanku. Aku langsung masuk ke website resminya. Masalahnya adalah ketika kita mengisi formulir online tersebut, kita juga diwajibkan untuk mengupload foto biometrik latar belakang putih ya, yang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Aku coba cek di HP ku, ternyata nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Mari kita coba cek di Google Drive. Ternyata nggak ada juga. Oke, masih berusaha untuk tenang. Aku coba cek di Gmail. Ya, biasanya kan kalau misalnya udah foto di studionya, mereka kan kirimnya itu lewat Gmail. Ternyata nggak ada juga. Oke lah, harusnya foto aku tuh ada, tapi kenapa pada saat yang dibutuhkan itu dia nggak ada gitu. Dalam kepanikan itu, akhirnya aku upload foto apapun aja, langsung kayak di Google gitu. Dan entah doa mamaku mana yang terkabul, ajaibnya foto itu diterima di sistem. Padahal ya, foto biometrik yang biasa aja, kadang-kadang itu ditolak, kayak ukurannya lah, apalah kayak gitu. Lah, tapi yang ini malah lolos. Ya udah, aku buru-buru ngisi informasi pentingnya aja, yang penting-pentingnya, karena ada informasi yang wajib, ada informasi yang sunnah. Ya maksudnya kalau kamu nggak ngisi juga nggak apa-apa gitu kan. Terus aku ambil tanggal randevunya dan selesai tepat 1 jam sebelum tanggal 7 November. Jadi nggak akan ada denda. Di tanggal randevu yang sudah ditentukan, aku kemudian ke Göçideresi, yaitu kantor imigrasi di provinsinya. Waktu itu aku masih ngambil yang di bursa. Begitu giliran aku tiba, dak-dikduk banget, ya Allah. Aku duduk di depan petugasnya, sama berkas aku nih kayak gini gitu. Dan aku langsung pengakuan dosa. Langsung minta maaf dan ngaku kalau aku salah upload foto. Jadi pengakuan dosanya itu agak bohong dikit. Karena di situ aku bilangnya, aku salah upload foto benar sih, tapi aku dengan sengaja mengupload foto itu karena aku nggak punya foto sendiri, itu yang aku bohong. Itu yang nggak aku mention maksudnya. Petugasnya langsung ngeliat bashforu formu aku dan ketawa ngakak banget. Dan beliau bilang sesuatu yang kayak, wah pagi-pagi kita udah kedatangan Deni Sanase, alias ubur-ubur. Ya, aku nguploadnya foto ubur-ubur. Dan petugasnya bilang lagi, karena kamu udah bikin aku happy pagi-pagi, jadi berkasnya akan aku terima, tapi fotonya nggak bisa foto ini. Jadi aku langsung ngasih foto yang benerannya biar bisa diupload ke sistem. Alhamdulillah, berkas-berkasnya yang lainnya lengkap, prosesnya berjalan lancar, dan kemudian aku dapet murajaat belgesinya. Terus aku pulang dengan hati tenang. Jadi meskipun udah ngurus ikamet berkali-kali, ya aku harus tetap mengakui bahwa persiapan ikamet itu bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Emang kelihatan ribet dan riweh, tapi percayalah, kalau persiapannya matang, insya Allah pasti bakal lancar aja prosesnya sih. Dan karena hal inilah aku mau bahas soal ikamet, khususnya aile ikamet yang baru aja aku urus sekitaran 2 minggu lalu. Jadi ya, merhaba arkadaşlar, balik lagi di Sufyadi, temen kamu di Turki. Aku yakin sebenarnya udah banyak yang tahu soal ini, tapi nggak ada salahnya untuk kita mengulang sedikit, oke? Jadi ketika kita bepergian ke luar negeri itu, kita butuh
paspor sebagai identitas kita di dunia internasional. Untuk bisa, apa ya simpelnya, izin masuknya, diperbolehkan masuk, kita itu butuh visa. Untuk paspor Indonesia sendiri ada negara-negara yang bebas visa. Cuma model paspor aja kita bisa masuk ke negara yang bersangkutan, pastinya dengan durasi waktu tertentu. Dan ada juga negara-negara yang mengharuskan kita untuk mengurus visa dulu sebelum kita masuk. Visa ini bisa kita ajukan ke kedutaan besar atau konsulat negara tujuan yang ada di Indonesia. Dan prosesnya itu berbeda-beda tergantung dengan alasan kunjungan kita. Misalnya ada yang untuk turis kah, bisnis kah, study. Jadi setelah kita sampai di negara tujuan, visa ini biasanya berlaku hanya untuk waktu yang sudah ditentukan. Jadi terbatas, bisa jadi 30 hari atau 60 hari atau 90 hari, ya tergantung jenisnya lah, bisa kita bilang begitu. Nah, kalau kita sebagai orang asing yang ingin tinggal lebih lama melewati batas waktu visa yang diberikan, maka kita diwajibkan untuk memiliki izin tinggal atau yang disebut juga dengan resident permit. Di banyak negara, resident permit ini harus diajukan ke lembaga imigrasi setempat. Prosesnya cukup detail, termasuk pengecekan dokumen dan bukti tujuan tinggal juga. Misalnya kalau di Indonesia kita itu punya KITAS atau izin tinggal sementara dan kitab izin tinggal tetap. Ya kalau aku nggak salah sih gitu. Nah kalau di Turki sendiri izin tinggalnya itu disebut dengan ikamet. Jadi tanpa izin tinggal ini resikonya itu lebih besar. Bisa dideportasi atau nggak bisa akses ke hal-hal penting. Makanya buat teman-teman yang ingin menetap lebih lama di Turki, ikamet adalah langkah pertama yang wajib untuk diurus. Walaupun ada juga orang yang tinggal secara ilegal, menurut aku pribadi, ikamet itu sangat penting. Dengan adanya ikamet, kita bisa tinggal secara lebih aman, bisa mengakses layanan publik. Kemudian kalau misalnya ada situasi darurat ya gitu ya, atau urusan hukum, kita bisa lebih terlindungi. Sebenarnya informasi secara lengkapnya itu udah ada di website resminya, tapi dengan senang hati aku akan membahas kepada kalian secara detail sebisa mungkin. Oke? Jadi Turki sendiri itu ikametnya ada beberapa jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan tinggal pemohon. Biar nggak asal, di sini aku udah ada contekannya. Yang pertama itu ada Kısa Dönem ikamet izni atau izin tinggal jangka pendek, di mana ini dikhususkan untuk wisatawan, peneliti, atau mereka yang membeli properti di Turki. Oh ya, tambahan juga bagi kamu pelajar yang baru lulus dari universitas di Turki, kamu bisa apply Kısa Dönem izni dan akan diberikan izin tinggal selama 1 tahun. Kemudian ada juga aile ikamet izni atau izin tinggal keluarga. Nah, ini dikhususkan untuk pasangan dari warga negara Turki atau pemegang izin tinggal lainnya. Anggaplah kalau misalnya Fatih itu bukan orang Turki ya, orang dari negara mana lagi, orang Indonesia lah anggaplah. Terus dia ke sini dengan tujuan misalnya mungkin untuk bekerja gitu. Terus aku menikah dengan dia dan aku menetap di sini, berarti aku juga bisa apply aile ikameti. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi yang nanti juga akan aku bahas spesifiknya, oke? Dan kemudian ada uzun dönem ikamet izni, yaitu izin tinggal jangka panjang untuk mereka yang sudah tinggal di Turki selama lebih dari 8 tahun tanpa gangguan. Jujur aku nggak punya banyak informasi soal ini. Aku udah pernah nanya ke Göçidaresi'nya apakah ada kemungkinan nih, karena aku udah tinggal lebih dari 8 tahun di sini. Petugasnya bilang bahwa ini jenisnya berbeda dan hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Ya, aku tidak sespesial itu. Nomor 4 ada öğrenci ikamet izni atau izin tinggal pelajar. Ini udah jelas sih sebenarnya, yaitu untuk pelajar yang terdaftar di institusi pendidikan di Turki. Institusi. Bahasa Indonesia. Kemudian nomor 5 adalah insani ikamet izni atau izin tinggal kemanusiaan, di mana ini diberikan kepada mereka-mereka yang berada dalam kondisi darurat atau yang membutuhkan perlindungan khusus. Oke? Dan yang terakhir itu ada insan tijareti maduru ikamet izni yang diberikan kepada para korban perdagangan manusia. Sekarang kita akan masuk ke specifically tentang aile ikamet.
Seperti yang udah pernah aku mention sebelumnya, bahwa Aile Ikamet Izni ini adalah izin tinggal khusus yang diberikan kepada pasangan atau anak-anak yang belum dewasa, dan bergantung secara finansial pada destekleyici atau pendukung, penjamin, atau kita sebut saja di dalam video ini tuh sebagai sponsor. Siapa sajakah yang bisa menjadi sponsornya? Yang pertama itu adalah warga negara Turki yang punya paspor Turki. Yang kedua adalah orang asing yang memiliki izin tinggal di Turki, punya ikamet di Turki, terlepas apapun itu jenis ikametnya. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang memiliki status perlindungan seperti pengungsi atau pemegang izin Mavi Card atau kartu biru. Jadi sponsor itu nggak sembarangan, harus juga memenuhi syaratnya. Yang pertama itu adalah total pendapatan pendukung tidak boleh kurang dari upah minimum atau UMR saat ini, yaitu sekitaran 17.000 telean, dan harus setidaknya sepertiga dari upah minimum per anggota keluarga. Maksudnya gimana? Jadi untuk mempermudah gini aja deh, ini bagian A dan ini bagian B, oke? Yang A ini adalah sepertiga dari UMR. Jadi UMR dibagi 3 hasilnya ini. Oke. Yang B adalah gaji dari sponsornya itu dibagi per anggota keluarga. Anggaplah si sponsornya itu gajinya adalah UMR. Anggaplah jumlah anggota keluarga itu cuma 2. Sponsor dan pemohon. UMR tadi dibagi 2, hasilnya adalah ini. Karena hasil B lebih besar ketimbang A dibandingkan A, sehingga si sponsor ini memenuhi syarat, oke? Karena dia memiliki finansial yang mencukupi. Terus kalau misalnya punya anak 1 dan sponsornya itu gajinya UMR, oke, kita lihat lagi. Yang sepertiga dari UMR tadi, kemudian gaji sponsor dibagi dengan 3 anggota keluarga, kan? Sponsornya, pasangannya, sama 1 anak, 3 anggota keluarga, hasilnya sama. Berarti masih bisa diterima, masih memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya memiliki 2 anak, berarti hasil B lebih kecil daripada hasil A, yang ini tidak bisa memenuhi syarat. Kayaknya menurut aku ini sudah cukup simpel penjelasannya. Syarat selanjutnya adalah pendukung harus memiliki kondisi tempat tinggal yang layak, kemudian juga memiliki asuransi kesehatan yang mencakup seluruh anggota keluarga. Kemudian, jika pendukung adalah orang asing, ia harus sudah tinggal di Turki dengan izin tinggal setidaknya selama 1 tahun. Kemudian juga, pendukung harus terdaftar dalam sistem pendaftaran alamat atau nüfus müdürlüğü, yaitu Dukcapilnya versi Turki. Dan yang terakhir adalah pendukung harus memiliki catatan kriminal atau adli sijil KIDI, segampang sih bisa diambil di E-Devlet. E-Devlet apa? Nanti pasti akan aku bahas. Sebagai pemohon, kita juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Di antaranya itu, pemohon harus merupakan pasangan asing dari sponsor dan ada bukti secara resminya. Yang ini bisa kita buktikan dengan buku nikah. Oke? Kemudian, anak yang diajukan harus merupakan anak di bawah umur atau anak yang menjadi tanggungan sponsor atau pasangannya. Harus menunjukkan bahwa mereka tinggal bersama pendukung. Ini bisa dibuktikan dengan adanya Yerleşim-belgesi. Ini sejenis dokumen alamat secara resmi. Gimana caranya? Setelah menikah, pastikan kamu daftar di Dukcapil setempat, oke? Dukcapil lagi aku bilangnya. Ya, nüfus müdürlüğü setempat. Kemudian pemohon tidak boleh menikah dengan pendukung semata-mata untuk mendapatkan izin tinggal. Dan terakhir adalah pasangan asing yang mengajukan harus berusia minimal 18 tahun. Ya, jadi kalau belum 18 tahun di Turki itu nggak boleh nikah secara resmi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu dokumen untuk aile ikametnya. Sebelumnya aku informasikan dulu, dokumen-dokumen ini bisa diambil dari mana aja. Kebanyakan itu diambil dari E-Devlet. E-Devlet ini adalah sejenis portal layanan pemerintah secara online. Sebagai yang belanja, kita juga bisa akses ke E-Devlet, dan bikin E-Devlet itu gampang banget. Kita cuma perlu ke kantor posnya doang, terus ngasih ya belanja kimbil kita, nanti mereka bakal ngasih PIN sementara yang nanti bisa kita ubah di sistemnya. E-Devlet ini juga bisa nyambung langsung ke Meherese. Meherese ini kayak aplikasi atau sistem buat bikin janji temu dengan dokternya. Rendezvous kalau mereka bilangnya. Dan bisa nyambung juga ke Enabis. Enabis ini adalah platform platform kesehatan pribadi
Jadi kita tuh bisa cek jejak rekam medis kita, hasil tes lab, kemudian juga info vaksinasi. Bahkan ada juga riwayat kita tuh udah pernah mengunjungi dokter mana aja, kayak gitu. Ini informasi tambahan aja sih, nggak ada hubungannya sama e-Kamet. Sekarang kita bisa masuk langsung ke bagian dokumen. Jadi langkah pertama itu kita harus mengisi formulir aplikasi melalui portal e-Kamet. Nanti linknya akan aku kasih di bagian deskripsi box. Biar nggak riuh ntar pas ngisi, langsung aja persiapin foto biometrik soft copy, background putih. Kalau kamu ke studio di Turki itu mereka udah tahu tuh foto biometrik apaan. Kemudian juga paspor. Dan pastikan expired date-nya itu belum mati gitu ya. Atau misalnya kalau kamu mau daftar untuk pertama kali setahun, berarti dalam setahun itu pastikan e-Kametnya, paspornya itu masih berlanjut, oke? Kalau misalnya informasinya sudah diisi semua, tinggal pilih aja tempat rendezvous-nya di kantor imigrasi provinsi, kemudian pilih tanggalnya, pilih jamnya, udah selesai. Print, dan jangan lupa tanda tangan. Langkah kedua adalah dokumen-dokumen yang harus di-print. Aku akan bahas dulu dari pemohon, dari kitanya. Di antaranya yang pertama tadi ya formulir aplikasi yang udah di-print tadi, udah ditanda tangan, pastikan. Yang kedua adalah paspor asli atau dokumen pengganti paspor beserta fotokopinya. Kemudian ada akte nikah, buku nikah boleh, yang sudah di fotokopi juga, asli juga bawa. Kemudian ada 4 foto biometrik. Dan yang terakhir adalah bukti pembayaran biaya izin tinggal dan biaya kartu. Wah, ini aku harus selesaiin secepat mungkin sebelum mataharinya terbenam. Karena udah mulai masuk musim dingin, jadi mataharinya terbenamnya lebih cepat. Jam 5 terbenamnya. Untuk si sponsornya, yang pertama adalah harus mempersiapkan kartu identitas yang asli bawa, yang fotokopi juga. Misalnya sponsornya adalah orang asing, jangan lupa bawa kiblik yang asli dan kiblik fotokopinya juga. Bawa paspor fotokopinya juga, yang asli juga bawa. Selanjutnya adalah dokumen yang disetujui dan ditandatangani yang membuktikan pendukung memiliki kemampuan keuangan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dokumen yang mendukung bahwasanya sponsor ini punya finansial yang cukup. Waktu ngurus kemarin, kita memberikan 2 dokumen pendukung. Untuk hal ini, yang pertama adalah Issued Unfunded Legacy. Di dokumen ini tertera sponsornya bekerja di mana, secara resmi, terdaftar, dan operasional secara hukum. Yang kedua, kita juga melampirkan gaji 3 bulan terakhirnya, diambil juga di e-Devlet. Kemarin kita menambahkan bulan September, bulan Agustus, dan bulan Juli. Dokumen selanjutnya adalah asuransi kesehatan yang mencakup sponsornya dan seluruh anggota keluarga. Kemarin kita melampirkan SGK Tescil V Hizmet Dokumu dan SGK 4A Hizmet Dokumu. Hizmet Dokumu. SGK ini apa sih sebenarnya? SGK ini adalah sistem jaminan sosial di Turki. SGK itu mencakup asuransi kesehatan, kemudian juga jaminan pensiun dan perlindungan ketenaga kerjaan. Seseorang yang memiliki SGK juga bisa memberikan manfaat dari asuransi kesehatan tersebut untuk seluruh anggota keluarganya. Waktu aku pindah ke sini, itu tangan aku tuh sampai kering banget gitu kan, dan kering terus munculin kayak buntel-buntel, terus ada isiannya, terus aku biarin aja, jadinya makin parah, dan akhirnya tuh sampai bernanah. Aku ke puskesmas setempat, terus abis itu aku nggak bisa berobat karena belum terdaftar di dokter setempat dan belum terdaftar di SGK-nya. Terus kita ke SGK yang di sini, kebetulan ada di sini, dan waktu itu aku sama Fatih, kita cuman bawa apa ya, kimlik sama buku nikah, terus fotokopinya juga. Setelah terdaftar di SGK itu, kita balik ke puskesmas dan langsung bisa diobati tanpa harus bayar sepeser pun. Kalau misalnya pasanganmu nggak punya SGK, kamu juga bisa menggunakan Özel Sağlık Sigortası atau asuransi swasta. Waktu aku jadi orange dulu, jadi student dulu, aku juga menggunakan asuransi swasta sebagai pelengkap dokumennya, dan ya diterima aja. Waktu itu aku pakainya apa ya, Sompo.
Itu yang paling murah. Jadi banyak kok yang harganya itu masih terjangkau. Itu tadi bukan promosi ya, cuma contoh doang. Kemudian juga sponsor harus memberikan dokumen Adlis-Tilkaide. Ini bisa juga diambil di EDFLAT. Kemudian ada Yearleschem-Jährige. Ini dokumen yang menunjukkan bahwa pendukung atau sponsornya itu terdaftar dalam sistem pendaftaran alamat, terdaftar di Dukcapilnya. Kalau sudah terdaftar di Dukcapil, nanti Dukcapil lagi kan bilangnya, di Nefusmedutlu nanti pastinya sudah ada di EDFLAT. Dan terakhir adalah dokumen yang menunjukkan alamat tempat tinggal. Yearleschem-Jährige itu alamat secara di sistemnya. Kalau misalnya alamat tempat tinggal ini itu seperti dokumen pendukungnya. Kalau misalnya kamu tinggal di rumah sendiri, kamu bisa memberikan tapu fotokopisi atau salin dokumen kepemilikan rumah sebagai bukti tempat tinggal. Kalau misalnya kamu tinggal di rumah sewa, bisa kirasosleishmesi, noteronailu pastinya, yaitu salinan kontrak sewa yang disahkan oleh notaris untuk membuktikan bahwasanya kamu dan pasangan kamu menyewa rumah tersebut secara resmi. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya kamu tinggal di rumah orang lain, kayak bukan pemilik atau menyewa, kayak numpang, berarti kamu harus menyertakan noteronailu ta'ahud. Yang nggak pernah lihat yang dokumen ini. Jadi itu kayak surat pernyataan dari pemilik rumah yang disahkan notaris, menyatakan bahwa kamu tinggal di rumah mereka. Jika pemilik rumah sudah menikah, pasangan gitu, dua-duanya dari pasangan tersebut harus menandatangani gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa dokumen yang diperoleh dari luar negeri, dokumen resmi yang dibawa dari luar negeri tersebut harus disahkan oleh konsulat Turki di negara asal warga asing atau memiliki stempel apostilnya. Oke. Selain itu, dokumen dalam bahasa asing harus diserahkan ke kantor imigrasi dengan terjemahan bersumpah yang disahkan oleh notaris. Iya, aku nyontek soalnya ini informasi penting, nggak boleh asal-asalan. Di hari randevunya, pastikan kamu datang awal ke kantor imigrasi provinsinya. Kalau bisa seminggu sebelumnya cari dulu tempatnya di mana. Kalau misalnya nggak tahu. Kemudian pastikan dokumen lengkap dan pastikan sponsor atau desteklijinya hadir. Aku waktu pertama kali nge-apply Ikamet itu, aku cuma datang sendiri, kayak ya udah bodo amat gitu kan, aku udah sering nge-apply Ikamet, jadi nggak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan atau bermasalah gitu. Kalaupun ada, aku bisa selesaikan kayak gitu. Karena waktu itu suamiku ya ada jadwal ngajar gitu. Ternyata nggak bisa. Ternyata dia bilang, oh kamu harus balik lagi, harus sama sponsornya, harus sama suamimu. Alhamdulillahnya dalam seminggu itu dia ada libur 1 hari dan kita menggunakan kesempatan itu langsung ke kantor imigrasi provinsinya di Gümüşhane. Setelah semua dokumen diperiksa, ya pastinya setelah bayar Harç Parası dan bayar kartu ikametnya juga, nanti setelah itu kamu akan diberikan Müracaat Belgesi yang bisa menggantikan ikamet sementara sampai ikamet kamu yang baru itu dikirim. 3 minggu setelah janji temu atau randevu, kamu bisa cek status permohonannya. Kalau sudah disetujui, nantinya kamu bakal dapat SMS dari kantor pos atau PTT yang bersihkan bahwasanya kartu ikamet kamu akan dikirimkan dalam waktu dekat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan Müracaat Belgesi bisa keluar Turki? Jawabannya bisa. Asalkan tidak melebihi 15 hari dalam 1 kali keberangkatan. Oke? Waktu pertama kali bikin Ikamet itu biasanya diberikan izin selama 1 tahun, tapi kalau misalnya kamu mau memperpanjang, itu bisa diberikan waktu maksimal 3 tahun. Dan biasanya 60 hari sebelum masa ikamet berakhir, kita tuh bakal dapet reminder, pengingat gitu dari Goci Deresi kayak yang ini. Jadi selama masa itu, 2 bulan itu, kita itu udah boleh ngambil randevu di website resminya sebelum izin tinggal berakhir. Untuk langkahnya sama aja sih sebenarnya. Daftar dulu di Ikamet, website resminya, terus ambil randevunya, janji temu, kemudian ya siapin dokumen aja. Dokumen pelengkap dari sponsornya sama aja. Sebagai pemohon,
ada sedikit tambahan, dikit banget. Yang pertama itu adalah tambahan fotokopi ikamet. Jadi kan ini kan kita statusnya mau perpanjang ya. Nah, ikamet yang akan habis ini itu harus difotokopi. Jangan lupa cek paspornya juga. Kalau misalnya kamu mau memperpanjang 2 atau 3 tahun, berarti expirednya juga dalam 2 atau 3 tahun itu belum habis gitu ya. Jadi semenjak tanggal 15 April 2024 lalu, mereka itu punya peraturan baru khusus untuk yang uzatma atau memperpanjang ikamet, diwajibkan untuk mengisi form UETC. Itu juga gampang banget. Awalnya kita bisa daftar dulu di website resminya. Nanti kalau udah dapet Bashfur numerasinya, bisa ke PTT atau kantor pos terdekat. Nanti bakal diurusin sama petugasnya. Dan nanti bakal juga dikasih perinan. Udah selesai kayak gitu doang. Itu juga akan dilampirkan untuk dokumen pelengkap di Aile Ikamet yang uzatma, oke, yang perpanjang. Catatan penting, jika setelah mendapatkan izin tinggal keluarga ada perubahan dalam dokumen izin tinggalnya, misal kayak, oh kamu setelah ngurus ikamet di kota A, ternyata 6 bulan kemudian kamu harus pindah ke kota B. Kalau begitu, kamu wajib laporan. Yang pertama itu bisa ke Dukcapilnya, Nufus Mudulunya, daftarin bahwasanya kamu sudah pindah ke kota B tersebut, pastinya datang dengan pasangannya ya. Kemudian setelah itu nanti kan otomatis di e-devletnya juga sudah berubah kan alamatnya. Nah, BLG-nya itu, dokumennya itu nanti tinggal dibawa ke kantor imigrasi provinsi setempat dalam waktu 20 hari. Oke, nggak boleh telat. Kemudian, jika sponsor adalah warga asing yang juga tinggal dengan ikamet, nah, durasi ikamet keluarga tidak boleh melebihi durasi izin tinggal sponsor. Tadi kita udah bahas panjang, lebar, detail banget. Tapi ini adalah bagian yang juga nggak boleh di-skip, yaitu apa saja yang membuat Aile Ikamet itu dibatalkan. Di sini ada 6 poin, tapi aku ingin kita sama-sama fokus ke poin nomor 5, di mana pemegang izin tinggal menghabiskan lebih dari 180 hari di luar Turki dalam 1 tahun tanpa alasan wajib. Poin-poin lain juga penting, tapi menurut aku yang nomor 5 ini kadang-kadang takutnya kebablasan. Ini misalnya kalau ada yang mau liburan ke Indonesia gitu kan. Jadi ini bisa jadi pengingat yang bagus.